kaya tapi pelit. Nah, orang pelit saja tidak suka dengan orang yang pelit. Nah, sama-sama pelit tapi ngatain orang pelit ya. Berarti orang pelit tidak suka dengan orang yang pelit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, manusia itu Allah ciptakan dengan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang kaya banget, ada yang di bawahnya ya kaya tapi enggak banget. Ada yang di bawahnya lagi ya kaya aja, itu kaya. Ada yang di bawahnya lagi ya miskin. Terus ada yang pukoro, ada yang lebih miskin lagi ya, yaitu pukoro. Nah, disinilah Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Tidak disebut kaya kalau tidak ada orang miskin, kan begitu. Tidak disebut putih kalau nggak ada hitam. Tidak disebut banyak kalau tidak ada yang sedikit. Tidak disebut tanjatan kalau tidak ada turunan. Jadi Allah itu menciptakan sudah berpasang-pasangan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kaya tapi pelit. Ya, walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang paling pelit itu adalah orang yang dimana ketika nama saya disebut, dia itu tidak berselawat kepadaku. Biasanya adakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, terus diem baik, itu pelit. Itu paling pelit-pelitnya orang. Setidaknya kita dianjurkan oleh Nabi untuk menjawab Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad shallu alaihi. Nah itu orang yang loman lah katakan, yang menjawab. Nah, kalau misalnya ini bukan kaitan dengan itu, tapi dengan kaitannya harta. Nah, kehidupan manusia itu ada yang kaya tapi pelit. Kalau peribahasa itu jangankan hartanya ya yang mau dikasih, kentutnya saja itu loh, kentutnya nggak boleh dicium orang. Ya, apalagi yang ikut nama kentutnya itu ya nggak boleh diambil orang, saking pelitnya. Nah, di sini Allah juga banyak menjelaskan di dalam Al-Quran itu tentang bahaya orang yang pelit. Nabi Muhammad SAW juga tidak suka dengan orang yang pelit. Qorun itu, ya, tahu Qorun ya, sejarah yang sangat familiar itu. Qorun itu kaya raya. Ketika dipinta oleh utusan Nabi Musa alaihissalam, dia tidak ingin memberikan secuil pun hartanya, karena dia beranggapan harta yang didapatkan itu adalah hasil dari keringatnya sendiri, padahal yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Qorun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta-hartanya, emas-emasnya, semuanya. Aset-asetnya Qorun itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kaya yang pelit masalah harta ini maksudnya, hartanya banyak tapi tidak mau memberi kepada anak yatim, memberi terhadap orang yang miskin, tidak mau memberi terhadap orang yang lapar, orang yang lemah yaitu du'afa. Nah, nggak mau. Nah, ini orang kaya yang pelit. Orang miskin pun ya juga apalagi ya. Orang miskin mungkin masih ada pantasnya lah pelit ya, karena nggak ada yang mau dikasih. Nah, ini kaya, hartanya banyak tapi pelit. Nah, ini nggak disukain sama orang. Orang pelit juga tidak suka dengan orang pelitnya. Dari mana contohnya? Kadang ada orang yang pelit ngomong gini, oh dia kaya banget dia itu, tapi pelit, minta sumbangan aja susah, nggak pernah nyantunin anak yatim. Dia itu nggak pernah ngasih sama orang miskin. Yang ngomong itu juga sama orang kaya tapi dia pelit juga.
Intinya orang pelit saja tidak suka dengan orang yang pelit, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, innal bakhila ya'ishu 'aisyal fuqara'i wa yuhasabu hisabal aghniyai. Yang artinya sesungguhnya orang pelit itu hidup di dunia seperti orang miskin, tetapi hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Nah, kesimpulannya itu orang yang pelit di dunia itu ya siapapun mereka di dunia pelit. Jadi seperti orang miskin dia. Nah, nanti hisabnya berat di hadapan Allah. Hisabnya seperti orang yang hidupnya kaya. Kalau Allah sudah tidak suka terhadap orang yang pelit, maka dari itu ya janganlah kita berbuat pelit, kikir, medit ya, koret ya, pantat kuning ya, pelit ya. Padahal semua harta yang dimiliki oleh orang tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang meminta, atau anak yatim. Nah, zaman sekarang itu kadang orang yang diberi nikmat itu diem-diem baik sih. Bukannya dikasih tahu kepada orang, giliran dia itu udah sakit, giliran kena musibah cerita sama orang, giliran dapat nikmat diem-diem kagak mau ya ngasih tahu sama orang. Nah, ketika dikasih tahu kepada orang itu ya sambil dibagi, jangan hanya dikasih tahu saja. Kalau dikasih tahu saja nanti dikiranya kita pamer, padahal di dalam Al-Quran disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya ya. Diceritakanlah kepada orang lain, diberitahu kepada orang lain, dan santuni mereka yang tidak mampu. Jangan pas giliran kena musibah ya dia itu ya bikin status di Facebook ya, bikin status di WA biar orang pada tahu kalau dia lagi kena musibah. Giliran dapat nikmat, wah kancelep, ngilang. Kenapa? Takut dipintain sumbangan, takut dipintain sama orang-orang yang tidak mampu, takut dipinjemin duitnya, apalah ya namanya juga orang pelit ya. Jadi kaya tapi pelit itu seperti orang yang miskin di dunia, tapi hisabnya seperti orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sampai mempunyai sifat kikir dan pelit, karena sifat tersebut adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.